سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung surah Al-Jin ya. Kita usahakan habis sampai ayat 28. Jadi sekarang kita memasuki ayat 26. Jadi cerita sebelumnya, ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Seorang pemuda mendatangi Rasulullah dan menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Waihat, celaka kamu. Innaha ka'inah." Hari kiamat itu pasti datang, kata Rasulullah. Jadi tidak perlu ragu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apa yang sudah kamu persiapkan?" Pemuda tadi menjawab, salat saya biasa-biasa saja. Ibadah saya biasa-biasa saja ya Rasulullah. Saya tidak memperbanyak salat saya. Yang ada apa? Salat wajib saja. Kemudian ibadah lain begitu juga. Kemudian kata pemuda ini, "Tetapi saya ya Rasulullah, ana uhibbuka wa uhibbullah." Saya mencintai engkau ya Rasulullah dan mencintai Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya seseorang itu bersama yang dicintainya. Ya, dia akan dimasukkan ke dalam surga, kata Rasulullah. Ya, jadi turunlah ayat ketika habis Rasulullah ditanya oleh pemuda tadi, turunlah ayat, "Ya Muhammad, katakan kalau kamu tidak tahu apa-apa tentang akhirat, kecuali yang hanya sedikit yang diberitahukan olehmu." Makanya Rasulullah pada ayat sebelumnya mengatakan apa? "Qul in adri." In adri ini maknanya bukan syarat, tetapi ma adri. Saya tidak tahu. Apakah kiamat itu datang sebentar lagi atau masih lama, saya tidak tahu. Atau dipending waktunya oleh Allah atau diperpanjang oleh Allah. Maka bacaannya ada dua, Rabbi atau Rabbiyah. Amada, Rabbiyah. Amya ja'ala Rabbiyah atau Rabbi amada. Amada itu bisa saja dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Kenapa demikian? Ya, ini sekarang baru kita masuk ayat sekarang ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi. Ya, ini ayat 26. Alimul ghaibi. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi, apa yang dimaksud alimul ghaibi? Alladzi ya'riful ghaiba fahuwa alimul ghaibi. Yang mengetahui hal gaib itu namanya alimul ghaibi. Kalau dukun itu tidak tahu hal gaib, berarti dia bukan alimul ghaibi. Kalau iblis dan syaitan tidak tahu hal gaib, berarti dia bukan alimul ghaibi. Makanya tidak usah percaya sama dukun, tidak usah percaya sama iblis, syaitan dan jin. Kenapa? Mereka tidak tahu alimul ghaibi. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat lain, "Kenapa kalian menjadikan iblis, syaitan dan jin sebagai penolong kalian? Dan kenapa kalian takut ketika dia menjanjikan sesuatu hal di masa depan? Kalau kalian berbuat ini masa depan begini." Dia tidak tahu apa-apa itu, kata Allah. Bahkan ketika saya pertama sekali menciptakan langit dan bumi, dia tidak menyaksikan, kata Allah. Duluan saya ciptakan jin, langit dan bumi, baru ciptakan mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Maka kalau ingin beriman, berimanlah kepadaku, alimul ghaibi. Kalau bahasa Syekh Tantawi itulah, alladzi ya'riful ghaiba fahuwa alimul ghaibi. Yang mengetahui tentang hal gaib, dialah alimul ghaibi. Ya. Oleh karena itu, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
Tidak ada yang bisa mendahului Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui seperti Allah ketahui. Ya. Kalau di dalam bahasa Imam Jalalain, fala yatla ahad ala ilmihi. Tidak ada yang bisa melampaui ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun tidak bisa. Sehebat apapun dia, jinkah dia, ibliskah dia, syaitan-kah dia. Maka ketika kita ingin berangkat mau pergi ke sesuatu tempat, kita disuruh bertawakal kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa depan, dan iblis juga tidak tahu. Jin juga tidak tahu. Cuma iblis, jin dan syaitan dia merancang saja. Ini dia nanti akan saya celakai nanti dia. Tapi dia minta izin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tidak tahu masa depan bagaimana. Kalau dia tahu masa depan, iblis dan syaitan, maka dia akan meramal kalau dia akan masukkan ke dalam neraka. Tapi dia tidak tahu. Sehingga membuat malaikat Jibril pada suatu hari menangis dan ditanya oleh Allah, "Ma yubkika ya Jibril? Kenapa engkau menangis?" Jibril mengatakan, "Saya tidak tahu masa depan saya. Apakah saya terus seperti ini atau saya seperti iblis dan syaitan? Akan kau laknat dan kau masukkan ke dalam neraka. Saya tidak tahu masa depan saya." Ya. Jibril itu masa depan, belum yang lain. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Illa manirtada. Ya, ini illa ini adalah istisna muttasil. Karena istisna itu ada dua. Ada istisna muttasil, ada istisna munqati. Kalau istisna munqati, tiba-tiba muncullah illa, muncul illa tiba-tiba. Tidak ada rujukannya kemana. Itu ada pada juz 30. Ini illa muttasil. Ilmu gaib Allah itu tidak diketahui oleh seorang pun kecuali kata Allah. Ya, ada pengecualian. Maknanya ada beberapa makhluk yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal gaib. Illa manirtada. Ini man ini bukan man istifham. Man ini man lil bayan. Bayan itu menjelaskan siapa orang itu sebenarnya. Siapa yang diberitahukan hal gaib sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Illa manirtada, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian penafsir mengatakan begini. Illa manirtada termasuk Imam Ibnu Katsir ya. Beliau mengatakan illa manirtada minal bashar, minal malaikah wal bashar, dari malaikat dan dari manusia. Ada sebagian malaikat yang diberitahukan hal gaib oleh Allah. Itu 4 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Pemberitahuan hal gaib kepada mereka itu cuma berlaku 1 tahun saja. Nah, expired. Ya. Setelah itu tak tahu lagi mereka. Mereka tahu cuma setahun ke depan saja. Malaikat Jibril, masa depan dunia ini dia tahu cuma setahun saja. Kenapa demikian? Karena Allah memberitahukan kepada 4 malaikat ini tentang kehidupan manusia setahun yang akan datang. Ini kejadiannya kapan? Ketika malam Lailatul Qadar. Maka ketika malam Lailatul Qadar, Allah sudah menentukan semuanya setahun ke depan. Maka inilah yang dikatakan dalam Al-Quran. Dalam tafsir Ibnu Abbas, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Takdir yang diketahui oleh malaikat ini bisa berubah. Ya. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan takdir yang baru. Wa indahu ummul kitab. Yang tidak bisa berubah adalah yang ada di Lauhul Mahfuz. Malaikat tidak tahu Lauhul Mahfuz, tidak tahu isi Lauhul Mahfuz, kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau takdir saya jelek, rubahlah menjadi baik. Ya Allah, kalau nasib saya ini tidak baik, rubahlah menjadi baik. Kita kan berpikir berarti bisa merubah takdir. Bisa. Takdir yang mana? Takdir yang Allah beritahukan kepada malaikat tadi, 4 malaikat. Sedangkan takdir di Lauhul Mahfuz tidak pernah berubah. Maka kita disuruh optimis. Optimis dalam hidup. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika ditakdir malaikat, seorang itu meninggal dalam keadaan ketabrak ya. Di dalam takdir malaikat, Allah memberitahukan kepada malaikat Israel, cabut nyawa dia ketika dia ketabrak. Tetapi si fulan ini, dia berdoa terus kepada Allah. Ya Allah, nepematelon di Mekah ya Allah. Matikan saya di Mekah. Matikan saya ketika saya sujud. Matikan saya ketika saya baca Al-Quran. Tipuroy bacanya. Takdir tadi itu bisa berubah. Kalau dia betul-betul memang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berubah takdir. Ini seperti yang ada dalam riwayat. Dalam sebuah riwayat itu diungkapkan
ada seorang pemuda ketika dia keluar dari pintu rumahnya sudah dijaga oleh malaikat di luar. Ketika itu dia bertanya, "Kamu siapa?" "Saya malaikat, Mam. Sebentar lagi akan mencabut nyawamu." Kata pemuda ini, "Tidak, saya meninggal nanti waktu sujud. Saya minta kepada Allah waktu sujud. Saya yakin saya meninggal waktu sujud." "Tidak, kamu sebentar lagi meninggal." Kata pemuda ini, "Saya sudah minta kepada Allah." Akhirnya Allah memberitahukan kepada malaikat, "Wahai malaikatku, dia meninggalnya sebentar lagi ketika dia sujud." Ya, jadi bukan waktu ini, takdir sudah berubah. Kenapa? Karena pemuda ini dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Cabutlah nyawa saya ya Allah ketika saya sujud kepadamu." Maka inilah yang dikatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Takdir-takdir yang diketahui oleh malaikat itu bisa hilang dan bisa diangkat oleh Allah dan bisa dirubah oleh Allah. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan takdir yang baru. Wa indahu ummul kitab. Yang tidak bisa berubah adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Bahkan malaikat Israfil saja tidak tahu kapan kiamat. Makanya di dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, apa kata beliau? Satu-satunya malaikat yang belum bertugas lagi adalah Israfil. Kenapa? Karena belum tiupan sangkakala yang pertama dan kedua juga belum. Tugas beliau dua saja. Tiup yang pertama, tiup yang kedua. Lain halim. Ya, itu saja tugasnya. Maka malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka apapun yang diperintahkan oleh Allah tidak pernah berbuat maksiat. Jadi makanya kalau di dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu as-sur namanya, diletakkan terus di mulutnya sampai diperintahkan oleh Allah untuk ditiup sangkakala itu. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan illa man irtada mir rasulin. Rasulin ini siapa? Rasulin ini utusan. Utusan itu bisa saja malaikat, bisa saja manusia. Maka ada hal-hal gaib yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ada hal-hal gaib yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Ada hal-hal gaib yang diberitahukan oleh Allah kepada wali-walinya juga. Kepada Nabi Khidir kan diberitahukan juga. Makanya Nabi Khidir mengatakan wa ma fa'altuhu an amri. Yang saya lakukan ini bukan sesuai dengan tindakan saya ini, bukan kemauan saya, tidak. Tetapi saya sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya tidak melakukan ini atas kehendak saya, tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal gaib itu diberitahukan oleh Allah kepada orang-orang yang orang pilihan yang diridai oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan begini, "Ittaqu farasatal mu'min." Hati-hati dengan prediksi orang mukmin. Ya, fa innahu yara binurillah. Karena dia melihat sesuatu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nyu model-model lagi katanya pandina ya. Nyu aulia Allah dia kalat umat sang bino dia. Sang bino dia. Lu khawatir bino. Jadi artinya apa prediksi dia ini, kata Rasulullah, hati-hati dengan prediksi dia. Karena apa? Karena dia memprediksi dengan ilmu yang diberitahukan oleh Allah kepada dia. Nyo temayang dan taputan sambil lulun nyo kiamat tu bagainya temayang dan taputan ni. Nyo menurut lu masa depannya akan bina, kiba masa depan bina agaknya perintah Allah tidak dijalankan. Kemudian juga larangan dia buat. Mana ada ilmu gaib itu diberikan oleh Allah kepada dia kecuali ilmu dari syaitan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Fa innahu yasluku min baini yadayhi. Jadi Allah terus memantau, walaupun sudah diberitahukan hal gaib kepada beliau ini, kepada Nabi, kepada Jibril, dan kepada 4 malaikat, 3 malaikat yang lain, ditambah Jibril satu lagi. Fa innahu yasluku. Yasluku ni apa? Terus dipantau. Kalau bahasa Imam Jalalain, yatla. Yatla itu apa? Terus dilihat, terus dipantau. Ya. Min baini yadayhi. Jadi baini yadayhi begini. Dan nanti ada baina yadayhi wa min khalfi. Baina yadayhi itu di depan. Wa min khalfihi dari belakang. Di depan dan di belakang terus dipantau oleh Allah. Apa maksud di depan dan di belakang? Kalau kita merujuk ke dalam kitab Arba'in Nawawiyah, itu yang dimaksudkan di depan di situ apa? Allah memberikan petunjuk kepadamu. Allah mengarahkan kamu. Orang yang ini diarahkan oleh Allah, dia tidak sembarangan ngomong. Dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya min baini yadayhi. Wa min khalfihi. Maksud di belakang apa? Ya, maksud di belakang dijaga dari pengaruh syaitan. Kalau di depan terus diarahkan oleh Allah, di belakang dijaga dari pengaruh syaitan. Mana contoh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Setiap datang malaikat itu terus diberitahukan oleh Allah, Muhammad itu Jibril, yang kan setannya. Ya, nih, Pak. Ketika datang Jibril, datang iblis, dia berubah wujud menjadi Jibril. Kalau di dalam tafsir Baitawi namanya syaitan putih, syaitanul abyad. Syaitanul abyad, kalau kita melihat di dalam sejarah, itulah iblis yang berubah wujud menjadi malaikat Jibril. Waktu itu Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, maka gejaga tabi Nabi Muhammad. Gejaga tabi Nabi Muhammad. Termasuk juga kita dijaga oleh Allah. Dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembarangan orang bisa macam-macam dengan gedanya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, itu bukan Jibril, itu setan abyad. Ya, nih, Pak. Setan abyad itu iblis yang berubah wujud menjadi Jibril. Ya. Makanya kita yang nggak bisa membedakan. Lagi soalnya siapa itu? Eden siapa? Lia Eden. Apa kata dia? Ketika saya sedang bermain musik di subuh hari, tiba-tiba datang Jibril. Ya. Hanya bedakan dah Jibril dengan iblis, ya, karena tidak ada yang memberitahukan dia, maka dia mengatakan Jibril datang kepada dia. Nabi Muhammad ketika datang yang wujud Jibril, hai Muhammad, jangan ke Jibril, yang iblis. Iblis berubah wujud menjadi Jibril. Ya. Dan Lia itu dia meyakini sekali. Tidak, saya yakin sekali yang datang kepada saya adalah Jibril. Jibril memberikan wahyu kepada saya. Kamu pekahkan Jibrilnya, yang iblisnya. Iblis memberikan, mengarahkan kamu untuk berbuat sesuatu hal yang lain, menyesatkan orang lain. Ya. Bedanya hanya tapi beda, ada iblis dan kecuali orang-orang tertentu yang diberitahukan oleh Allah itu Jibril. Inilah yang Allah katakan, yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Rasada ini apa? Ada di ayat lain mirsad, ya, mirsad. Labil mirsad, rasada. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita ingin isi pulsa, itu rasid namanya. Jadi kita minta saja semua orang jual pulsa, fi rasid, ada pulsa enggak? Jadi maknanya apa? Pembendaharaan untuk menjaga-jaga pulsa ini, Pak. Supaya apa? Ketika kita pergi jauh nanti hanabeh atau dalam, Pak. Ini namanya rasid. Begitu juga rasada. Seorang terus dipantau dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan. Tapi menyewakan orang pilihan anak puput judi, patuh dan tak putang. Kalau ingin jadi orang pilihan, kita jalankan saja konsep imam jalan lain. Ingin orang pilihan, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu saja. Kalau ingin jadi orang pilihan, Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sadar, secara tidak sadar, kalau kita bertakwa kepada Allah, patuh kepada Allah, secara tidak sadar Allah pada waktu itu memilih kita untuk memberikan petunjuk kepada kita. Kita tidak sadar, secara tidak sadar, ketika meninggalkan maksiat, Allah Subhanahu wa taala sedang memilih kita dan memberikan petunjuk juga kepada kita. Lanahdiyannahum subulana. Alladzina jahadu fina. Yang dimaksudkan alladzina jahadu fina, yang bersusah payah dia menjalankan perintahku, bersusah payah meninggalkan yang aku larang. Orang seperti ini lanahdiyannahum subulana. Aku berikan jalan kepada dia, kata Allah. Ya. Kan hidup di dunia kan lagi-lagi. Mudah-mudah. Kelok-kelok. Orangnya katanya tenang. Tengok kat tutah lah. Beda pekah tengok, Pak. Dalam hitungan detik seorang bisa susah. Ketika dia senang, kemudian tiba-tiba bisa susah lagi. Kat tutah dulu. Orang dalam hitungan detik dia susah, tiba-tiba dia bisa senang tiba-tiba. Dalam satu hari mungkin lepas dunggu tutah, lepas dunggu tenang. Maka hidup itu berkelok-kelok. Tapi kalau orang yang patuh pada perintah Allah, yang berkelok tadi berdebatnya Allah. Inilah yang Allah katakan, lanahdiyannahum subulana. Tak tanggung-tanggung, dua taukid di situ. Lam taukid dengan nun taukid. Saya berikan petunjuk, saya arahkan dia, saya bantu dia, kata Allah. Dalam beribadah begitu juga. Beribadah kan susah. Kadang-kadang kita ingin bersedekah, tiba-tiba ke liana-liana, kamu perlepeng cik, yang kaguralam dia. Tutah dia, oh kakak jom kadu ile. Ketika kita ingin berbuat kebaikan ni, pegah li anu, kepa jopeng gegak, jopeng gelo mendam. Oh maka, begitulah kehidupan. Maka Allah katakan, kalau ada orang yang patuh dan taat kepadaku, lanahdiyannahum subulana. Aku permudah ibadah itu. Aku permudah untuk meninggalkan maksiat. Aku permudah untuk menjalankan taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, itu akabah. Akabah itu seperti naik bukit. Makin lama makin hek juga. Katuk waktu kapatai tertarik napah. Ibadah begitu juga.
Hari ini kita beribadah makin susah dah ibadah. Tetapi kalau kita terus berusaha akan dibantu oleh Allah yang susah tadi hendak susah ni. Ya masalah haji di tengah perjalanan kata balik. Waktu tak gunung kalau untuk puncak lemak hang. Tak balik aja. Ketika kita beribadah begitu juga. Maka temayang solat berjamaah sudah berapa bulan ini? Sudah 1 tahun berjamaah, capek juga berjamaah itu. Hanlilah tak. Ya. Maka dia kembali lagi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini makna rasada. Kalau di sini diungkapkan rasada minal malaikah yahrisunahu wa yatruduna syayatin anhu. Jadi para Allah Subhanahu wa taala mengirim para malaikat untuk menjaga orang pilihan tadi. Dijaga oleh Allah. Maka kita juga bisa menjadi orang pilihan. Ini kalau kata Imam Al-Baydawi, kalau mereka itu mau menjalankan apa yang dijalankan oleh Rasul dan para sahabat. Ya, itu termasuk orang pilihan. Walaupun yang dijalankannya itu tidak sepenuhnya. Tetapi kalau yang ditinggalkan wajib harus sepenuhnya ditinggalkan. Karena sebagian kalau kewajiban, kita kan enggak sanggup. Malun sanggup dengan sahabat kita yang tajuk sekian, paling enggak ada sedikitlah. Saya enggak sanggup begini, paling enggak ada sedikitlah. Sehingga Allah mengatakan fattaqullaha masata'tum. Kalau masalah perintah itu sejauh kemampuan, ya Mbak, kalau perintah. Tapi kalau larangan, tidak boleh sejauh kemampuan, 100% harus tinggalkan. Ini kalau larangan. Ini haram, harus tinggalkan haram. Tak boleh sedikit-sedikit boleh. Lu baju kentang je, harum je. Riba haram, saya sedikit saja, tak boleh juga. Tak boleh. Haram sepenuhnya. Ini wajib kamu. Saya enggak sanggup melakukan begini. Pun haji, tayamum. Lu haji kena ni. Harus tayamum. Gini kamu harus melakukan ini naik haji. Enggak sanggup saya. Baik haji. Jangan naik haji karena belum sanggup lagi. Jadi kalau perintah itu sejauh kemampuan. Mastata'tum. Tapi kalau larangan tidak sejauh kemampuan, wajib harus kita tinggalkan yang larangan itu. Fa idza jaa syaitan fi suratil malik. Kalau seandainya ini yang dijaga tadi, maksud dijaga tadi. Jadi kalau ada malaikat nanti, syaitan dalam wujud malaikat. Akhbaruhu bi annahu syaitan. Diberitahukan oleh malaikat melalui tadi Allah menyuruh kepada malaikat, beritahukan Muhammad kalau itu bukan malaikat. Kalau itu adalah iblis dan syaitan. Fa idza jaa malakun, kalau datang malaikat, qalu lahu hadza rasulur rabbi. Kalau datang betul-betul malaikat, maka Allah memerintahkan itu adalah malaikat. Ya. Dia sama ketika katanya kalau meninggal dunia. Ya, kalau meninggal dunia akan diberitahukan itu malaikat penjemput nyawa kamu. Ya, itu malaikat ini, itu malaikat ini keberitahuan penuh. Maka seorang itu meninggal dalam keadaan tenang jiwanya. Kenapa? Karena disambut baik oleh malaikat itu. Kemudian malaikat itu juga tidak sembarangan dia membawa roh kita dengan hati-hati, dan imerpah lemah, imerpah. Biar saya saja. Kenapa? Karena ketika di dunia, jadi makanya kalau kita duduk dalam halaqah seperti ini, malaikat tidak henti-hentinya berdoa, dan beristighfar. Beristighfar dan meminta rahmat. Allahumma gfirhum ya Allah. Allahumma arhamhum ya Allah. Ini doa malaikat. Ya Allah ampunilah dosa mereka. Ya Allah berikanlah rahmat kepada mereka. Yang bisa malaikat cuma itu. Dia berdoa saja. Kenapa dia mau berdoa? Karena malaikat mengenal orang yang dia doakan itu. Iduri. Tapi menyahana iduri kalian tahu. Mati kami itu yang terputar. Kita berdoa aja. Tapi kalau dikenal, bahkan makanya kenapa kita disuruh duduk dalam majelis ilmu. Kalau yang dikenal itu cuma 10 orang, imbasnya ke 100 orang yang lain, Pak. 100 orang yang lain. Kenapa? Malaikat berdoa, ya Allah berikanlah kepada mereka, ya Allah. Kendang mendung. Padahal yang dikenal oleh mereka cuma 1-2 orang. Tetapi ketika malaikat berdoa, kendang mendung, berkah kena mendung. Ampunan juga kena semua. Ini seperti malaikat ketika melihat majelis ilmu itu, dia letakkan sayapnya terus sampai ke atas. Rupanya di dalam majelis ilmu itu ada seorang pemuda, dia secara tidak sengaja masuk ke situ. Bisa saja di luar luar get tadi buat masjid lebih berdengar dalam masjid. Mangga ke dia masjid. Tengok pinalau ke jalan. Bahkan kami pantai-pantai sama mangat hak. Rupanya ketika itu malaikat melapor kepada Allah. Ya Allah, di bumi itu ada majelis ilmu ya Allah. Mereka berzikir kepada Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Hal yarauni, apakah mereka melihat saya? Tidak, kata malaikat. Mereka tidak tahu hal gaib ya Allah.
Allah mengatakan kalau seandainya mereka tahu, zikir mereka itu akan lebih dahsyat lagi daripada ini. Kalian saya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian sebagai saksi. Dosa-dosa mereka saya ampuni. Kata malaikat, boleh engkau ampuni ya Allah, tapi tidak untuk satu orang. Kenapa kata Allah? Satu orang itu, dia dengan tidak sengaja dia masuk ke dalam majelis ilmu itu, kemudian dia duduk saja itu. Dia karena di luar panas, dia masuk ke dalam. Apa kata Allah? Fahuwa minhu. Dia juga bahagian daripada ampunanku, kata Allah. Ya, karena sudah bergabung, dia juga termasuk saya ampuni, kata Allah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut sedikit lagi. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Ya. Jadi kenapa para nabi dan rasul itu dan para aulia-aulia itu dijaga oleh Allah dan diberitahukan masa depan oleh Allah? Supaya Allah bisa memantau dan mengetahui apakah mereka itu menjalankan risalahnya atau tidak. Ya. Maka terus dipantau oleh Allah. Risalahnya bagaimana? Itulah mendakwahi orang lain. Ini memang ayat ini khusus untuk para nabi dan rasul, tetapi besar apa kemungkinan juga untuk keduanya. Untuk keduanya bagaimana? Yang dikatakan oleh Imam Al-Baydawi. Kita bisa juga menjadi kuntum khaira ummatin. Kalau dikatakan oleh Ibnu Abbas kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat itu adalah Muhajirin dan Ansar. Lain hana. Dalam tafsir lain kuntum khaira ummah ini dalam bentuk past tense. Maknanya apa? Masa Rasulullah dan sahabatnya. Dijawab oleh Imam Al-Baydawi. Manusia sekarang bisa menjadi kuntum khaira ummah manit tasafa bi akhlaqihim wa sifatihim. Seorang yang mencontoh Rasulullah dan sahabatnya, dia bisa juga dapat seperti ini. Seorang yang mencontoh Rasulullah, sahabat dan lain sebagainya, bisa juga dapat seperti ini. Dia terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan dituntut untuk berdakwah juga. Artinya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Makanya dipantau terus juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kita sedikit, dia kita level-level kecil lah kalau dibandingkan dengan para sahabat dan Rasulullah. Kita juga dijaga oleh Allah tapi level-level kecil ya, level-level kecil. Lagi presiden kan jaga. Jadi walaupun presiden jaga, kecil kadang-kadang jaga cik ya. Kepala lorong jaga cik ya. Nanya lah samping istilahnya. Nah pendamping. Walaupun dalam level skop yang kecil ya. Kalau itu skop level yang besar. Ya kita begitu juga ya. Kalau sesuai dengan tafsir Baydawi, manitasafa bisifatihi wa akhlaqih. Jadi kalau kita ini menjalankan perintah Allah, kita patuh pada Rasulullah, kita akhlak Rasulullah dan lain sebagainya, maka kita juga dapat seperti ini walaupun kecil ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa ahata bima ladaihim. Ahata ini Allah memantau ya, terus memantau. Orang mukmin saja dipantau, apalagi orang kafir, orang kafir. Jadi orang mukmin yang Allah memang sudah percaya kepada mereka, beriman itu dipantau, apalagi orang-orang kafir. Wa ahata bima ladaihim, apapun yang mereka lakukan dalam pantauan Allah. Apapun yang Nabi Khidir lakukan dipantau dalam pantauan Allah. Apapun yang Nabi Nuh lakukan semua dalam pantauan Allah. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam semua dalam pantauan Allah. Inilah yang membuat Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun, mereka tidak takut dalam berdakwah. Anayo. Kenapa tidak takut? Pertama mereka gundah. Nabi Musa gundah mendakwahi Fir'aun. Kenapa? Karena dia sudah membunuh salah satu pengikut Fir'aun ya, suku Kipti. Kemudian Nabi Musa meminta apa kepada Allah? Ya Allah, tolong kirimkan saudara saya. Yusaddiquni. Dia nanti bisa membenarkan saya ketika saya mendakwahi Fir'aun. Ketika itu dikirimlah Nabi Harun alaihissalam. Ketika dikirim Nabi Harun, apa kata mereka berdua? Ya Allah, kami takut juga dua-dua ya Allah. Bagaimana kalau dakwah kami ditolak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La takhafa innani ma'akuma. Kamu jangan takut berdua. Kami terus memantau kalian berdua. Apapun yang mereka lakukan kepadamu tidak bisa mereka lakukan kecuali dengan izin.